Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum salih wa salihah jami'an? La'allakum bi khair. Bagaimana keadaan Ananda soleh wa solehah semuanya? Semoga Ananda soleh wa solehah semuanya selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ananda soleh wa solehah semuanya, masih semangat belajarnya hari ini? Barakallah, hebat sekali Ananda soleh dan solehah semuanya, masih semangat belajarnya walaupun belajarnya dari rumah. Baiklah Ananda soleh dan solehah semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Ananda soleh dan solehah semuanya, hari ini kita belajar kembali pelajaran tematik tema 1 subtema 3 dengan materi pemantulan dan penyerapan bunyi. Ananda soleh dan solehah semuanya, tahukah kalian apa yang terjadi jika kita melemparkan bola ke dinding yang keras? Iya benar, sebuah bola yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian pula dengan bunyi. Bunyi pantul adalah bunyi yang dapat didengarkan kembali oleh sumber bunyi. Setiap benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi Ananda soleh dan solehah. Sifat bunyi pantul adalah memperkuat bunyi asli. Bunyi yang datang, bunyi pantul dan garis normal terletak dalam satu bidang datar. Besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Pemantulan bunyi terjadi jika gelombang bunyi menabrak benda-benda yang permukaannya keras. Benda dengan permukaan keras yang memantulkan bunyi antara lain kayu, kaca, batu, besi, dan juga logam lainnya. Macam-macam bunyi pantul. 1. Gaung atau kerdam. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul dekat sekitar 10-20 meter. Gaung dapat mengganggu bunyi aslinya sehingga suara yang dihasilkan terdengar menjadi tidak jelas. 2. Gema. Apa itu gema Ananda soleh dan solehah? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, lembah, dan bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Ananda soleh dan solehah, tahu tidak mengapa dalam gedung bioskop lantai dan dindingnya dilapisi dengan karpet? Simak penjelasannya ya. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Penyerapan bunyi berguna untuk meredam atau mencegah gaung. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda yang permukaannya lunak, seperti busa, karpet, kertas, dan kain. Oleh karena itu, benda-benda lunak yang mampu menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Peredam bunyi biasanya digunakan di gedung bioskop, studio rekaman,
dan gedung pertemuan agar pantulan yang dihasilkan tidak mengganggu bunyi aslinya, sehingga suara asli terdengar jernih dan jelas. Ananda soleh dan soleha semuanya, siapa yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Barakallah. Kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu materi tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Contohnya, apa contoh benda-bendanya yang dapat memantulkan bunyi? Yaitu ada kaca, dinding, seng, dan logam lainnya. Nah, selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda yang permukaannya lunak. Contoh benda-bendanya ada karpet, karet, busa, dan kertas. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini, Ananda Soleh dan Soleha. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat. Tetap semangat terus belajarnya ya, Soleh dan Soleha Bu Guru, walaupun belajarnya dari rumah. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu Guru akhiri dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.